yang bisa bikin video kamu banyak viewsnya dan bahkan bisa viral loh. Nah, kemarin kan aku udah bahas di video yang ini masalah SEO-nya ya kan. Nah, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya, Mak. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Monetisasi Facebook bareng Mak Konten. Assalamualaikum, Mak. Di sini aku bakalan ngejelasin gimana sih sistemnya AI, apa sih yang bisa membuat video kalian itu didistribusikan ke akun yang tepat. Dan ngebayangin dong, kalau akunnya udah tepat sesuai dengan kegemarannya, maka video kalian itu bisa jadi anti skip dan bahkan bisa berpeluang viral. Pertama, teman-teman bisa banget kasih nih tulisan. Nah, tulisan itu penting banget ya. Misalnya nih, aku biasanya kasih tulisan di awal itu yang ngehook. Tulisan yang bisa membuat orang tidak skip minimal tuh di 3 detik pertama. Nah, misalnya nih teman-teman konten kreator chef ya. Nah, kan kemarin aku nyontohin resep masak itu bikin nastar teflon ya. Teman-teman bisa banget misalnya nastar ekonomis tanpa panggang. Nah, teman-teman yang enggak punya pemanggangan, teman-teman kan langsung, oh ternyata bisa toh. Atau, oh masak nastar dari panggang terus diapain? Kan bikin membuat orang tuh penasaran. Jadi kan orang-orang yang mungkin mempunyai kesulitan tidak punya panggangan, atau dia kepo, gimana sih kok bisa ya nastar tanpa dipanggang, itu gimana cara buatnya? Misalnya seperti itu ya, nanti mereka bakalan pengen nontonin video kalian atau jadi penasaran nih video kalian itu apa sih yang membuat nastar itu kok bisa tanpa dipanggang, kok bisa jadi nastar. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah visualnya. Misalnya nih, karena memasak itu kan nanti ada visualnya, ada alat-alat masaknya, ada kompornya, seperti itu ya. Nah itu yang dibaca AI-nya Facebook. Sehingga nanti ketika ada alat-alat masak, ada makanan-makanan, maka akan diteruskan ke orang-orang dengan pecinta resep, dengan pecinta makanan, seperti itu ya. Terus ada lagi, makanya kadang aku membuat video reels itu, kalian perhatikan ada kan tulisan-tulisan atau sesuai yang aku ucapkan ini, kayak ada voice overnya itu ada tulisannya ya. Nah, itu juga membuat atau mempermudah video kalian itu terdeteksi ngebahas tentang apa. Karena nih ada yang namanya CC atau subtitle ya. Subtitle ini fungsinya itu sebenarnya supaya mudah terbaca ketika teman-teman itu, atau supaya mudah terbaca dan diterjemahkan ke bahasa lain ya. Ketika sisinya ini atau pengucapan kalian itu tidak jelas, maka sisinya inilah yang dibaca oleh Meta atau oleh sistemnya Meta. Maka ketika teman-teman ngasih subtitlenya itu, tulisannya itu ya, itu akan membuat lebih mudah lagi sistemnya untuk mendistribusikan atau nyebarin video kalian ke akun yang tepat. Karena nih misalnya ya, teman-teman ngomong terus omongannya nggak jelas, nah itu bakalan ketika sistemnya bingung atau tidak mendeteksi ini konten ngebahas tentang apa, nah bakalan disebarin ke akun sembarangan. Misalnya nih ya, bayangin kalian konten memasak disebarin ke seorang laki-laki dengan penyuka bola, seorang laki-laki dengan suka mainan, terus seorang wanita tapi dengan suka make up, maka apa yang terjadi? Video kalian pasti bakalan di skip kan. Nah itulah yang membuat mungkin nih ya teman-teman belum optimasi di sini, makanya video kalian itu belum didistribusikan ke akun yang tepat. Oke, dicoba. Selain konsisten, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika teman-teman menjadi seorang kreator. Ada lagi nih yang namanya hook. Nah ini itu ngebantu video kalian itu tidak di skip minimal di 3 detik awal. Misalnya nih teman-teman banyak banget kan konten kreator a day in my life atau vlog, mini vlog ataupun vlog harian. Nah itu misalnya teman-teman kontennya kan random ya, dan itu masih satu niche kan, yaitu target marketnya pastinya emak-emak kan. Nah ketika emak-emak itu dengan berbagai macam aktivitas dan kesukaan, dan pastinya teman-teman bersaing dengan banyak banget kreator lainnya, nah penting banget nih ya teman-teman ngasih hook di awalnya. Nah hook itu adalah pancingan-pancingan di awal. Nah misalnya ini ya, aku contohin reels pertama ini. Nah reels pertama ini dia itu ngehooknya di visualnya kan. Kalian lihat ini, masa iya mangga banyak banget berjentrek seperti ini. Nah ketika orang dengan pecinta tanaman, maka dia tuh bakalan kepo. Bahkan aku yang biasa aja, maksudnya tidak begitu gemar tanaman, itu tetap bakalan penasaran kan. Nah ini yang namanya hook visual. Dan teman-teman ketika visualnya biasa-biasa aja seperti
visualnya biasa-biasa aja seperti konten edukasi seperti ini, cuman ngomong doang. Nah, penting banget visualnya itu berupa tulisan di awal. Aku pernah bikin hook berupa tulisan dan kebetulan ini viral. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, tulisannya ini aku bilang jangan tanam tanaman ini kalau tidak mau kayak gini. Nah, orang itu bakalan penasaran padahal di videonya itu cuma 12 detik. Nah, karena retensinya dan ini bikin penasaran kan. Jadi tuh retensinya itu bisa sampai full. Orang nonton kebanyakan sampai full. Kalau orang nonton sampai full, banyak orang nonton sampai full. Nah, maka yang akan terjadi adalah viral. Maka ketika orang nonton full dan tahu videonya, kok ternyata seperti ini atau ngagetin atau apapun itu, maka orang-orang kan pengen berinteraksi ya. Baik like atau share ataupun berkomen. Nah, itulah yang membuat video-videonya itu menjadi viral atau menjadi naik, jadi banyak view-nya ya. Nah ini kan di 3 detik pertamanya doang. Nah, gimana masa iya mau ditonton di 3 detik awal doang? Kan nggak mau kan? Kalau bisa kan ditonton sampai full. Nah, ditonton sampai full ini juga ada caranya.